Puan Tanah adalah dewa. Bab 527. Qiao Puze benar-benar ingin segera menendang keluar Qin Ming yang datang tanpa diundang, tetapi kemudian dia berpikir lagi, ini adalah kandangnya, dia mendapatkan waktu terbaik, lokasi terbaik, dan orang-orang terbaik. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk mempermalukan Qin Ming, jadi mengapa dia harus takut padanya? Qin Ming mengikuti Gu Qingyi sampai ke Villa No. 8. Jika dia tidak masuk, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Jadi dia berpura-pura menjadi tamu yang menghadiri pesta dan berjalan masuk dengan angkuh. Ketika Qin Ming sedang melihat ke sekelilingnya, dia menemukan beberapa kenalan termasuk Qiao Puze, Chen Ningxuan, Xiang Gaozuo, Yang Jie, Zhao Tianhao, dan lain-lain, yang semuanya memiliki konflik yang tidak menyenangkan dengannya, yang dapat disebut sebagai kumpulan musuh. Namun karena kita sudah di sini, sebaiknya kita memanfaatkannya sebaik-baiknya. Qin Ming, yang bertelanjang kaki, tidak takut dengan mereka yang memakai sepatu. Meskipun orang-orang ini semuanya anak-anak orang kaya dengan latar belakang, Qin Ming sama sekali tidak menganggap mereka serius. Hari ini adalah hari ulang tahun Qiao Puze. Seminggu yang lalu, ia mulai mengundang tamu dan teman-temannya. Kemarin, ia secara pribadi pergi ke kota Donghai untuk menyampaikan undangan kepada teman-temannya di kota Donghai. Sebagai tuan muda keluarga Qiao, salah satu dari 4 keluarga besar di Beijing, Qiao Puze berteman dengan anak-anak yang berkuasa dan kaya atau anak-anak pejabat. Pesta ulang tahun ini sangat megah dan dekorasinya sangat mewah. Selain itu, Qiao Puze juga menyewa sekelompok model muda cantik untuk menemani para pria lajang. Meskipun Qiao Puze mengetahui Qin Ming yang telah menyelinap masuk, dia sedang menghibur Gu Qingyi dan Qi Qinyun dan mengabaikannya untuk sementara waktu. Selain itu, dia harus membuat rencana tentang bagaimana cara mendapatkan Gu Qingyi malam ini dan bagaimana cara mempermalukan Qin Ming dan membalas dendam. Qin Ming melihat sekeliling, lalu langsung menuju meja prasmanan seolah-olah tidak ada orang di sana. Dia bergegas ke sini dari kota Donghai dan tidak sempat menghabiskan makanannya, jadi dia mengisi perutnya terlebih dahulu. Ada terlalu banyak tamu yang datang hari ini, dan aku harus mengurus semuanya. Aku tidak bisa mengabaikan mereka semua. Mohon maafkan aku sebentar dan aku akan kembali untuk menemani kalian berdua nanti. Setelah berbasa-basi, Qiao Puze tersenyum meminta maaf. Dia benar-benar ingin menemani Gu Qingyi sepanjang malam, tetapi dia adalah protagonis malam ini dan dia benar-benar tidak bisa melakukan itu. Qi Qinyun adalah seorang sosialita terkenal di Beijing dengan berbagai macam kontak sosial. Orang-orang terus mendatanginya untuk menyapa dan memulai percakapan dengannya, dan dia menanggapi setiap orang dengan antusias. Dia benar-benar pandai dalam berurusan dengan orang lain. Selain itu, banyak pria ingin bertemu dengan Gu Qingyi, wajah cantik yang tidak dikenalnya, dan tak lama kemudian sekelompok orang mengepung mereka berdua, membuat mereka tidak mungkin pergi untuk sementara waktu. Qiao Puze berjalan melewati kerumunan dan menemukan Xiang Gaozuo dan Yang Jie, karena dia telah melihat Xiang Gaozuo dan Qin Ming berdebat di kapal pesiar mewah Neptune, dan dia juga mendengar bahwa tunangan Yang Jie dibawa pergi oleh Qin Ming. Kedua orang ini punya dendam terhadap Qin Ming, jadi Qiao Puze kebetulan menyatukan mereka sebagai sekutu untuk menghadapi Qin Ming. Coba tebak siapa yang kulihat. Qiao Puze berkata dengan marah, seorang badut yang menyimpan dendam terhadap kita semua benar-benar datang ke pesta ulang tahunku untuk makan dan minum gratis. Sombong sekali. Puan Qiao, siapa yang Anda lihat? Xiang Gaozuo dan Yang Jie tidak dapat menebak siapa yang dimaksud Qiao Puze, dan bertanya dengan bingung. Qin Ming. Qiao Puze menggertakkan giginya dan mengucapkan 2 kata dengan dingin. Di mana bajingan itu? Aku sudah lama ingin membalas dendam padanya. Mendengar nama Qin Ming, Xiang Gaozuo merasa seperti tong mesiu yang dinyalakan, dan dia langsung menjadi marah. Xiang Gaozuo telah mengejar Ji Rumeng, tetapi disabotase oleh Qin Ming beberapa kali, terutama di pesta topeng setelah Neptune Entrepreneurs Summit. Dia memiliki banyak kesempatan untuk mendapatkan Ji Rumeng, tetapi dia tidak menyangka Qin Ming akan muncul dan tidak hanya merusak rencananya, tetapi juga menghajarnya. Ketika Qin Ming disebut, Xiang Gaozuo menjadi marah. Kepalanya berputar-putar seperti mainan, mencarinya kemana-mana. Wajah Yang Jie menjadi gelap dan dia tidak mengatakan apa-apa. Dia sudah lama membenci Qin Ming karena tunangannya direnggut darinya, tetapi dia tahu betul betapa kuatnya Qin Ming, dan dia tidak berani membalas dendam pada Qin Ming kecuali dia 100% yakin. Tidak perlu mencarinya, dia ada di sana. Qiao Puze menunjuk ke meja prasmanan dan berkata dengan dingin, dia berani muncul di sini malam ini, dia sedang berjalan ke dalam perangkap. Jika kita tidak mempermalukannya dengan keras dan memberinya pelajaran, bukankah itu akan membuat kita terlihat tidak kompeten? Begitulah sebutan mereka jika kau tidak menempuh jalan menuju surga, kau akan berakhir di neraka. Aku harus memberinya pelajaran. Sejujurnya, aku ingin membunuhnya. Kata Xiang Gaozuo sambil menggertakkan giginya. Kudengar Chen Ningxuan, Zhao Tianhao, dan Qin Ming juga punya dendam satu sama lain, jadi mari kita bawa mereka ke sini. Suasana akan lebih ramai jika ada lebih banyak orang. Aku akan memanggil mereka ke sini. Yang Jie tidak ingin ikut campur, tetapi dia senang menambah penghinaan atas luka. Tidak lama kemudian, Chen Ningxuan dan Zhao Tianhao datang, tetapi Yang Jie melarikan diri dan tidak kembali bersama mereka. Qiao Puze dan 3 orang lainnya mendiskusikan rencana untuk mempermalukan Qin Ming, lalu memanggil 8 pengawal dari luar pintu dan berjalan menuju meja prasmanan bersama-sama.
Sekelompok orang yang berjumlah lebih dari selusin berjalan lewat, menarik perhatian orang-orang di dekatnya. Tidak seorang pun tahu mengapa Qiao Puze mengerahkan begitu banyak orang, jadi mereka semua menonton dengan rasa ingin tahu. Puan Qin, apakah Anda punya rasa malu? Saya tidak mengundang Anda, tetapi Anda berani datang ke sini untuk makan dan minum gratis. Apakah Anda pikir Anda seorang pengemis? Qiao Puze mendekat dan mengejeknya dengan nada sarkastis. Qin Ming tidak marah, dan berkata sambil tersenyum, saya dengar hari ini adalah hari ulang tahun Tuan Qiao, jadi saya datang ke sini untuk mengucapkan selamat kepadanya. Seperti kata pepatah, begitu Anda masuk ke pintu, Anda adalah tamu. Apakah Anda tidak punya sedikit pun keanggunan? Jika Anda mengakuinya, saya akan segera pergi. Kalimat ini mencekik semua kata yang telah disiapkan Qiao Puze. Jika dia mengusir Qin Ming lagi, bukankah itu sama saja dengan mengakui bahwa dia tidak punya kemurahan hati, yang akan sangat memalukan di depan semua tamu? Jangan coba-coba mempermainkanku. Tuan Muda Qiao adalah orang yang sangat murah hati. Bagaimana mungkin dia membiarkan orang yang tidak tahu malu sepertimu berkomentar tidak bertanggung jawab? Kau datang ke sini hanya untuk mendapatkan makanan dan minuman gratis, dan kau bahkan berani mengatakan bahwa kau datang untuk memberi selamat kepada kami. Jangan coba-coba berdalih. Xiang Gao Zuo menimpali. Tuan Qiao berasal dari keluarga kaya, jadi tidak masalah baginya memberi makan seorang gelandangan. Ayo, pilih sepiring makanan lezat dan berikan padanya, kata Zhao Tianhao dengan arogan. Zhao Tianhao juga menarik perhatian Ji Rumeng. Pada jamuan makan malam perayaan penghargaan, dia menggunakan cara-cara tercela untuk membuat Ji Rumeng pingsan, membawanya ke kamar tamu, dan hendak menciumnya, tetapi dicegah oleh Qin Ming pada saat kritis. Tidak hanya itu, Zhao Tianhao juga dipaksa untuk merekam video pendek aksi percintaannya, yang membuat Ji Rumeng unggul, sehingga dia tidak berani menyentuh Ji Rumeng dengan mudah lagi. Namun, Zhao Tianhao, bagaimanapun juga, adalah tuan muda dari keluarga Zhao, salah satu dari 4 keluarga besar di Beijing. Bagaimana mungkin dia bisa menoleransi kejahatan seperti itu? Dia menggunakan beberapa cara untuk secara paksa memperoleh agensi tempat Ji Rumeng awalnya bekerja, dan mengumumkan bahwa Ji Rumeng akan sepenuhnya disembunyikan dari publik, memberikan tekanan padanya dan memaksanya untuk tunduk. Akibatnya, Ji Rumeng menolak untuk menyerah dan mengusulkan untuk mengakhiri kontrak dengan perusahaan tersebut. Zhao Tianhao tentu saja menolak dan menuntut denda yang sangat tinggi atas pelanggaran kontrak. Bukankah ini Tuan Qin? Anda adalah manajer departemen grup Gu. Beraninya Anda datang ke sini tanpa malu-malu untuk makan dan minum gratis. Sungguh memalukan. Bahkan Tuan Gu dari perusahaan Anda pun merasa malu. Chen Mingxuan juga berkata dengan nada sarkastis. Seperti kata pepatah, seorang pahlawan butuh 3 orang pembantu, dengan 3 orang di sekitarnya yang mendukungnya, Qiao Puze diam-diam merasa senang. Berkat kebijaksanaannya dalam meminta bantuan, jika tidak, ia tidak akan mampu menghadapi lidah tajam Qin Ming sendirian. Kamu bahkan tidak bertanya dengan jelas, tetapi kamu mengatakan aku di sini untuk makan dan minum gratis. Apakah kamu tidak malu karena bersikap sewenang-wenang? Qin Ming membalas. Aku tidak mengundangmu, tetapi kamu datang tanpa diundang. Aku bilang kamu penipu dan aku hanya memberimu muka. Karena kamu tidak menghargainya, kamu bisa menyalahkanku karena bersikap kasar. Wajah Qiao Puze menjadi gelap dan dia berteriak dengan marah, katakan padaku, rahasia apa yang kamu miliki yang tidak bisa kamu ceritakan kepada orang lain. Jika kamu tidak bisa menjelaskannya, aku akan memanggil polisi dan menangkapmu serta memenjarakanmu selama 10 atau 8 tahun. Kamu tidak mengundangku, tetapi aku datang ke sini bersama kakak Qi Qinyun. Sudah kubilang jangan sembarangan. Sekarang kamu tahu siapa yang malu, kan? Kata Qin Ming bercanda. Membawa teman ke pesta ulang tahun untuk saling mengenal adalah hal yang wajar. Alasan Qin Ming sangat memadai. Mereka tidak hanya membungkam Qiao Puze dan yang lainnya, tetapi juga membuat mereka merasa malu. Tanpa bertanya apapun, mereka semua mengejek Qin Ming, yang membuat mereka tampak sangat tidak sopan dan memang memalukan. Kau datang ke sini bersama Suster Yun. Kenapa dia tidak memberitahuku? Jangan coba mencari alasan untuk lolos begitu saja. Qiao Puze berkata dengan suara berat. Kenapa kamu tidak menelepon Suster Qi dan bertanya padanya, kamu akan tahu. Itu prinsip yang sangat jelas, dan kamu masih butuh aku untuk mengajarimu. Haruskah aku mengatakan bahwa kamu bodoh, atau bahwa kamu terlalu bahagia hari ini dan itu sudah membuatmu sombong? Qin Ming membalas. Wajah Qiao Puze memerah, dan dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantah Qin Ming sejenak. Dia berkata dengan marah, aku tidak butuh kamu untuk mengajariku cara melakukan ini. Kamu siapa? Kamu tidak menghargai dirimu sendiri. Aku menyanjungmu karena bisa berdiri di sini dan berbicara denganmu. Semua orang yang hadir di sini adalah putri dari keluarga kaya atau tuan muda yang dimuliakan dari keluarga bangsawan. Orang-orang sepertimu yang tidak memiliki status atau kedudukan tidak memenuhi syarat untuk masuk ke sini. Dan kamu masih berani bicara omong kosong di sini. Aku sarankan kamu untuk mencari lubang di tanah untuk merangkak masuk. Kata Xiang Gaozuo dengan penuh penghinaan. Tidak semuanya berasal dari keluarga kaya. Wanita-wanita berpakaian minim itu sama sekali tidak terlihat seperti anak-anak orang kaya. Mereka lebih terlihat seperti mereka ada di sana untuk menyenangkanmu. Jangan katakan satu hal di depan mereka dan hal lain di belakang mereka. Itu benar-benar menjijikkan.
Dan kau masih punya keberanian untuk menyebut dirimu bergengsi. Apa kau tidak malu? Qin Ming mengejek dengan lidahnya. Beberapa pesta yang mewah dan mewah sangat umum di kalangan orang kaya. Semua orang terbiasa dengan hal itu dan mengetahuinya secara diam-diam. Namun, jika hal itu diungkapkan di depan umum, itu akan memalukan bagi semua orang. Khususnya Qiao Puze, dialah yang menyelenggarakan pesta ulang tahun ini, dan dia mengundang para model muda ini untuk memenuhi kebutuhan khusus beberapa tamu. Sekarang setelah dia diekspos di depan umum oleh Qin Ming, wajahnya menjadi merah dan putih. Berhentilah bicara omong kosong di sini dan dengan sengaja memfitnah orang lain. Aku tidak ingin membuang-buang napasku untuk orang yang tidak tahu malu sepertimu. Itu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Seseorang, keluarkan dia. Setelah bertengkar, Qiao Puze dan yang lainnya tidak menang. Dia takut Qin Ming, yang banyak bicara, akan mengatakan semuanya dan bahkan menyebutkan penghinaan yang dideritanya tadi malam. Itu akan sangat memalukan, jadi dia segera memerintahkan pengawal untuk mengusir Qin Ming. Jauh dari pandangan, jauh dari pikiran. Dia akan membalas dendam nanti. Jangan bergerak. Aku akan pergi jika aku mau, tetapi aku tidak ingin pergi sekarang. Jika kau bersikeras mengusirku, kau tidak hanya akan kehilangan muka di hadapan kakaki yang membawaku ke sini, tetapi juga akan kehilangan muka di hadapan dirimu sendiri. Qin Ming memperingatkannya secara tersirat, ngomong-ngomong, aku tiba-tiba teringat sesuatu yang sangat menarik yang terjadi kemarin pagi. Apakah kamu ingin aku menceritakannya kepadamu? Apa yang kamu takutkan akan menjadi kenyataan? Qiao Puze tidak ingin berita tentang penghinaan yang diterimanya menyebar luas, jadi dia menahan amarahnya dan ingin mencabik-cabik Qin Ming. Demi Kakak Yun, aku ingin tetap tinggal dan melakukan apa yang aku mau. Jika kau berani membuat masalah, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Bab 528. Qiao Puze telah mengerahkan pasukan besar dan awalnya bermaksud mempermalukan Qin Ming, tetapi akhirnya menyerah karena ancaman dari Qin Ming. Ia datang dengan harapan tinggi tetapi pergi dengan kekecewaan, dan ditertawakan oleh para tamu yang hadir. Walaupun tidak seorang pun mengatakan sesuatu di hadapannya, Qiao Puze merasa malu dan dipenuhi amarah, dan raut wajahnya pun berubah jelek. Tuan Qiao, apakah Anda akan membiarkan Qin Ming pergi begitu saja? Xiang Gaozuo berkata dengan enggan. Hari ini adalah hari ulang tahunku, tidak mudah untuk memperburuk keadaan. Tidak akan terlambat untuk memberinya pelajaran setelah malam ini. Qiao Puze berkata untuk menyelamatkan mukanya. Dialah yang menyebabkan masalah bagi Qin Ming, dan dialah juga yang membiarkan Qin Ming pergi. Dia berada dalam posisi yang sulit. Chen Mingxuan mendengar bahwa sepertinya Qin Ming memiliki pengaruh terhadap Qiao Puze, kalau tidak, dia tidak akan melepaskannya. Dia setuju, ya, hari ini adalah hari ulang tahun Tuan Muda Qiao, dan penting untuk mengadakan pesta ulang tahun. Biarkan dia merasa bangga untuk sementara waktu. Kita banyak sekali, tetapi kita tidak bisa menghadapi Qin Ming. Dia terlalu pengecut. Aku tidak tahan dengan ini. Aku harus memberinya pelajaran malam ini. Xiang Gaozuo berkata dengan marah. Ini adalah ibu kota, wilayah kita sendiri. Melihat Qin Ming begitu sombong, aku melepaskannya. Aku tidak mampu kehilangan muka jika orang lain menceritakannya. Aku harus memberinya pelajaran malam ini, kalau tidak, aku tidak akan pernah melupakan kemarahanku. Zhao Tianhao berkata dengan marah. Bukankah dia bilang kalau dia datang ke sini bersama Kakak Yun? Dia pasti tidak akan pergi malam ini. Setelah pesta ulang tahun, aku akan memastikan dia tidak akan melihat matahari besok. Cahaya dingin melintas di mata Qiao Puze, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyum sinis. Harap bersikap sopan kepada semua orang terlebih dahulu. Saya akan pergi mengatur beberapa hal dan akan segera kembali. Setelah mengatakan itu, Qiao Puze langsung menuju ke lantai 2. Chen Mingxuan dan 3 orang lainnya saling memandang dan secara diam-diam memahami bahwa Qiao Puze memiliki niat membunuh. Mereka juga akan senang melihat Qin Ming menghilang dari dunia. Mengapa Qin Ming ada di sini? Qi Qinyun juga memperhatikan situasi di sini. Ketika dia melihat Qin Ming, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya kepada Gu Qingyi, apakah kamu membawanya ke sini? Tidak, aku sama sekali tidak memberitahunya bahwa aku akan datang menemuimu. Gu Qingyi menggelengkan kepalanya berulang kali, lalu tersadar. Aku tahu. Ling Ling pasti sudah memberitahunya. Gadis sialan ini benar-benar membocorkan rahasia Qin Ming tanpa memberitahuku. Dia harus dihukum berat. Orang yang paling tidak ingin ditemui Qi Qinyun adalah Qin Ming, tetapi karena mereka sudah bertemu, dia tidak punya pilihan selain bersikap tenang. Alisnya berangsur-angsur mengendur saat dia terus bersosialisasi dengan para tamu dan teman-teman di sekitarnya. Qin Ming telah terbongkar dan sudah makan dan minum sepuasnya, jadi dia berjalan ke arah Qi Qinyun sambil tersenyum. Namun, ketika dia mendekat, dia tidak berbicara, tetapi berdiri di samping Qi Qinyun, menatapnya sambil tersenyum. Terkadang diam lebih menakutkan daripada berbicara. Pertama-tama, berikan sedikit tekanan pada Qi Qinyun agar dia merasa takut. Kenapa kamu di sini? Siapa yang menyuruhmu datang? Gu Qingyi terlalu malas untuk berurusan dengan pria yang datang untuk mengobrol dengannya, jadi dia berbalik dan berteriak pada Qin Ming. Aku datang ke sini sendirian karena aku khawatir padamu. Jangan biarkan orang lain mengkhianatimu saat kamu membantu orang lain menghitung uang. Qin Ming berkata dengan jujur.
Bu Qingyi sama sekali tidak menghargainya dan berkata dengan dingin, aku tidak butuh perhatianmu, silakan pergi segera dan jangan muncul di hadapanku, aku kesal. Maaf, Anda tidak punya keputusan akhir di sini. Tuan rumah pesta telah mengizinkan saya untuk tinggal. Tidak ada gunanya mencoba mengusir saya, kata Qin Ming sambil tersenyum nakal. Tidak tahu malu. Bu Qingyi mengumpat, dan melihat bahwa dia tidak bisa mengusir Qin Ming, dia mengabaikannya begitu saja dan berbalik untuk memegang lengan Qi Qinyun. Qinyun, ayo pergi, ada orang yang aku benci di sini. Jangan terburu-buru. Karena kamu sudah di sini, tidak akan terlambat untuk menghadiri jamuan makan sebelum pergi, kata Qi Qinyun sambil tersenyum. Qin Ming menyela dan berkata, kakak Qi benar. Sekarang kita sudah di sini, akan sangat disayangkan jika tidak menghadiri jamuan makan. Aku akan menemanimu. Kamu tidak perlu menemaniku. Pergilah kemanapun yang kamu mau. Bu Qingyi menatap tajam ke arah Qin Ming dan berteriak. Aku merasa nyaman berada di dekat kalian, jadi aku tidak akan pergi kemanapun dan akan mengikuti kalian, kata Qin Ming tanpa malu-malu. Qingyi, jangan marah. Ada orang yang memperlakukannya seolah-olah dia tidak ada. Qi Qinyun bersikap seolah-olah dia tidak melihat Qin Ming dan mengabaikannya. Bu Qingyi mengangguk berulang kali dan setuju, kamu benar, perlakukan dia seperti udara. Kalian berdua tidak sedang membicarakan aku, kan? Tanya Qin Ming penuh pengertian. Bu Qingyi mendengus dingin, siapapun yang mengatakannya pasti tahu. Jika dia tidak tahu, itu hanya menunjukkan bahwa dia tidak memiliki kesadaran diri. Kalau begitu, kau tidak sedang membicarakan aku, kata Qin Ming acuh tak acuh. Di depan Bu Qingyi, dia tidak bisa memberitahu mereka tentang bagaimana dia tersihir. Sekarang dia dan Qi Qinyun memiliki pikiran yang sama. Jika dia memberitahu mereka, mereka pasti akan berpikir bahwa Qin Ming membuat masalah dan menabur perselisihan. Jadi Qin Ming memutuskan untuk tinggal bersama Qi Qinyun malam ini. Qi Qinyun tentu tahu bahwa kemunculan Qin Ming pasti untuk mencarinya. Sekarang karena ada begitu banyak orang di sekitarnya, dialah yang paling aman. Dia hanya perlu mencari kesempatan untuk menyingkirkan Qin Ming sebelum jamuan makan berakhir. Hadirin sekalian, selamat datang di ulang tahun ke-25 Ten Qiao Puze. Saya berharap Anda semua menikmati malam yang indah dan tak terlupakan. Pada saat ini, suara pembawa acara terdengar, dan para tamu yang hadir pun menjadi tenang satu demi satu. Silakan angkat tangan dan berikan tepuk tangan meriah kepada Tuan Qiao Puze untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Tepuk tangan meriah terdengar di mana-mana, dan pada saat yang sama, dua pelayan membawa kue berbentuk menara yang tingginya lebih dari setengah meter ke podium. Selain itu, menara sampahnya 5 lapis dibuat dari gelas-gelas bertumit tinggi di podium, menggunakan total 25 gelas bertumit tinggi, melambangkan ulang tahun ke-25 Qiao Puze. Qiao Puze juga melangkah ke podium, dengan senyum bahagia di wajahnya. Dia terus mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang hadir, seolah-olah penghinaan yang dideritanya di hadapan Qin Ming belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah mengambil mikrofon, Qiao Puze berdeham dan berkata, terima kasih kepada semua saudara dan teman-temanku yang telah datang ke pesta ulang tahunku. Terima kasih banyak. Semoga kalian semua bersenang-senang. Setelah Qiao Puze selesai berbicara, pembawa acara berkata, sekarang, mohon berikan tepuk tangan meriah untuk menyambut perayaan ulang tahun Tuan Qiao Puze sekali lagi. Selamat ulang tahun untuk Tuan Qiao, selamat ulang tahun. Penonton kembali bertepuk tangan dan meneriakkan berkat. Terima kasih, terima kasih. Qiao Puze membungkuk beberapa kali, lalu menegakkan punggungnya dan tersenyum, 25 tahun telah berlalu dengan cepat, dan aku telah memasuki usia 30-an. Yang paling membuatku menyesal adalah aku belum menemukan pacar yang kucintai. Aku berharap tahun depan, gadis yang telah lama ku nantikan dapat memasuki duniaku. Tuan Qiao tampan dan memiliki sikap yang luar biasa. Para gadis yang berlomba-lomba untuk menjadi temannya dapat mengantre hingga ke bandara. Tuan Qiao, gadis seperti apa yang Anda sukai? Katakan saja apa yang Anda sukai. Mungkin ada seseorang di sini yang sangat cocok. Kita tidak bisa datang ke pesta ulang tahun Tuan Qiao tanpa alasan. Kita harus membantunya memutuskan acara penting dalam hidupnya. Jika kita bisa memilih gadis itu malam ini, itu akan menjadi kebahagiaan ganda dan cerita yang bagus. Baiklah, mari kita berhenti bicara dan mulai perayaan ulang tahunku. Qiao Puze melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk berhenti bicara. Dia melihat ke sekeliling panggung dan berkata, aku ingin mengundang seorang wanita untuk melengkapi upacara perayaan bersamaku. Aku ingin tahu apakah wanita ini bersedia melakukannya. Ya, tentu saja. Tuan Qiao, apakah ini dianggap pengakuan? Hari ini, Tuan Muda Qiao adalah yang paling penting, dan semua keinginan akan terpenuhi. Saya ingin tahu wanita mana yang Tuan Qiao ingin melengkapi perayaan ini bersama Anda. Tolong beritahu saya namanya. Saya rasa dia pasti sangat senang dan bersedia melakukannya, kata pembawa acara tepat pada waktunya. Siapapun dapat menebak bahwa wanita yang dipilih oleh Qiao Puze pastilah wanita yang disukainya. Banyak gadis yang hadir penuh dengan harapan, berharap bahwa merekalah yang akan dipilih. Keluarga Qiao merupakan salah satu keluarga terkaya di negeri ini, dan banyak gadis yang ingin menikah dengan keluarga kaya tersebut. Wanita ini adalah... Qiao Puze melirik ke sekeliling panggung dan berkata dengan suara panjang, dia adalah Nona Gu Qingyi.
Saya harap saya dapat memperoleh kehormatan untuk mengundang Anda menemani saya menyelesaikan upacara perayaan. Silakan sambut Nona Gu Qingyi di atas panggung. Mari kita beri dia tepuk tangan. Pembawa acara tentu saja berpihak pada Qiao Puze dan memimpin dalam memberikan tepuk tangan. Ketika mendengar bukan mereka yang menang, banyak gadis yang hadir merasa kecewa dan iri, tetapi mereka tetap harus memberikan tepuk tangan dan ucapan selamat di permukaan. Gu Qingyi tidak menyangka bahwa itu adalah dia. Dia sangat enggan untuk naik ke atas panggung dan enggan untuk melangkah. Qi Qinyun menyentuh lengan Gu Qingyi dan menasihati, Qiao Puze adalah anak laki-laki yang berulang tahun hari ini. Kita tidak bisa tidak memberinya muka, kalau tidak, semua orang akan malu. Cepat pergi, temani dia untuk menuangkan sampahnya dan memotong kue. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Gu Qingyi benar-benar patuh pada Qi Qinyun. Meskipun dia sangat enggan naik ke panggung, dia tetap mengikuti sarannya dan berjalan ke podium dengan langkah anggun di tengah tepuk tangan penonton. Qiao Puze menyambutnya dengan senyuman di wajahnya, lalu mengulurkan tangannya untuk menarik Gu Qingyi, namun Gu Qingyi dengan cerdik menghindari gerakannya. Dengan mata yang mengawasi dari penonton, Qiao Puze tidak ingin memaksakan keberuntungannya lebih jauh, karena takut mempermalukan dirinya sendiri dan kehilangan muka. Dia juga tahu bahwa Gu Qingyi sudah memberinya banyak muka dengan bersedia naik panggung, jadi dia segera mengubah tangannya yang terulur menjadi isyarat undangan. Nona Gu, silakan lewat sini. Qiao Puze membawa Gu Qingyi ke menara sampahnya yang terbuat dari gelas kaca, dan pelayan dengan sopan membawakan sebotol besar sampahnya. Selamat ulang tahun untukmu, selamat ulang tahun untukmu. Para tamu menyanyikan lagu ulang tahun secara serempak. Selama lagu tersebut, Qiao Puze dan Gu Qingyi mengangkat sampahnya bersama-sama dan menuangkannya perlahan ke menara sampahnya. Adegan itu sedikit mirip dengan upacara pernikahan. Gu Qingyi merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya, tetapi dia hanya bisa menahannya dengan sabar dan menyelesaikan upacara yang melambangkan 25 tahun ini. Selamat ulang tahun, babi. Selamat ulang tahun, babi. Qin Ming juga ikut bernyanyi, tetapi ia bernyanyi tentang babi alih-alih memberkati. Ia diam-diam melepas kancing bajunya dan memegangnya di tangannya. Sampahnya mengalir perlahan, mengalir dari gelas tertinggi di menara sampahnya ke gelas di bagian bawah. Saat gelas hampir setengah penuh, mulut Qin Ming melengkung membentuk senyum penuh kemenangan. Saat perhatian semua orang tertuju pada panggung, dia tiba-tiba menjentikkan jarinya dan tombol itu terlepas dengan cepat. Klik, klik, hantam. Tombol itu berubah menjadi bayangan hitam dan terbang melewatinya, memecahkan gelas di bagian bawah menara sampahnya. Reaksi berantai yang ditimbulkannya menyebabkan seluruh menara sampahnya runtuh, dan gelas-gelas jatuh dan pecah, dan sampahnya pun terciprat. Wajah Qiao Puze tiba-tiba menjadi gelap. Segalanya benar-benar salah. Mengapa menara sampahnya itu roboh? Ini membuatku terlihat buruk di depan umum. Bersambung.